Salam bos pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naki Syekh Putra dari kelompok 10 Pratikum Orkom. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Tujuannya menampilkan pengaruh ukuran blok pada misrate untuk beberapa ukuran cache. Prosedurnya, yang pertama, prosesor in SMP sama dengan 1, cache coherence protocol sama dengan Messi, scheme for bus arbitration sama dengan random, word byte atau bit sama dengan 32, main memory size sama dengan 1024 kilobyte, mapping sama dengan fully associative, replacement poly size sama dengan LRU. Baiklah, saya akan mulai dari file IRPRG. Pada pengaruh ukuran blok untuk Omega Caci kali ini, saya akan mulai dari Word by Block 8 case 4KB. Di sini kita mendapatkan hit rate-nya 76,112% dan miss rate-nya 23,888%. Dan di sini Word by Block 8 case 8KB didapatkan hit rate-nya 86,417% dan miss rate-nya 13,583%. Dan Word by Block 8 case 16 kilobyte didapatkan hit rate-nya 88,338% dan miss rate-nya 11,662%. Dan pada Word by Block 8 case 32 kilobyte didapatkan hit rate-nya 88,357% dan miss rate-nya 11,643%. Pada Word by Block 8 sudah selesai, akan dilanjutkan oleh Word by Block 16. Di Word by Block 8, base configuration pada hit rate-nya terdapat pada case ke 32, di mana hit rate-nya mencapai 88,357%. Dan dilanjutkan oleh Word by Block 16 case 4 kilobyte didapatkan hit rate-nya 84,326% dan miss rate-nya 15,674%. Dan pada Word by Block 16 case 8 kilobyte didapatkan hit rate-nya 89,902% dan miss rate-nya 10,098%. Dan pada Word by Block 16 case 16 kilobyte didapatkan hit rate-nya 93,293%, miss rate-nya 6,707%. Dan pada Word by Block 16 case 32 kilobyte didapatkan hit rate-nya 93,293% dan miss rate-nya 6,707%. Dan pada Word by Block 16 didapatkan base configuration-nya pada case 32 dan 16 di mana hit rate-nya mencapai 93,293%. Dan lanjut ke Word by Block 32 case 4 kilobyte didapatkan hit rate 90,298% dan miss rate 9,702%. Dan pada Word by Block 32 case 8 kilobyte hit sense rate-nya terdapat 92,385,1% dan miss rate-nya 7,649%. Untuk mempersingkat presentasi, saya akan lanjut kepada base configuration. Base configuration didapatkan pada base configuration terdapat pada Word by Block 256,332 kilobyte, di mana base configuration-nya terdapat pada base configuration hit saya terdapat di angka 98 945%. Baiklah, pada materi pertama hanya itu yang dapat saya jelaskan, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan cache size dan cache address. Cache address merupakan hampir sesama non-member processor and many embedded processor support virtual memory. Pada dasarnya, virtual memory adalah sebuah fasilitas yang mengizinkan program untuk mengalamati memori dari sudut pandang logika, tanpa tergantung pada jumlah main memori yang tersedia secara fisik. Ketika virtual memory digunakan, field alamat dari instruksi mesin berisi alamat virtual. Untuk membaca dan menulis dari memori, sebuah hardware memori manajemen unit atau MMU menerjemahkan setiap alamat virtual menjadi alamat fisik dalam main memori. Selanjutnya akan saya bacakan cache size. Cache size adalah perancangan cache menginginkan cache dengan ukuran yang cukup kecil. Sehingga dengan demikian harga rata-rata per
bit mendekati harga main memori dan cukup besar sehingga waktu akses rata-rata secara keseluruhan mendekati cache itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Materi kedua akan dibacakan oleh Fahira Surya Adisti. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rahman. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang SMP Case dalam mapping dengan matkul organisasi dan arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping. Dan saya sudah ngesetnya di 3, 2, 4. Ini betul. Yang pertama tuh harus direct. Direct itu bebas, ini mau ambil apa. Di sini cache size-nya harus 4. Di sini udah betul. Dan saya dapat running yaitu di dalam direct saya dapat hit rate-nya 87,6600% dan miss rate-nya 12,340. Yang kedua, two way itu harus di SMP cache-nya. Di dalam cache kita ubah delay set associative. Nah, kalau di two way itu 16, berapa dibaginya hasilnya 2, yaitu 8. Kita buat di sini 8. Udah dapat hasilnya, yaitu hit rate-nya 91,692% dan miss rate-nya 308%. Sedangkan four way sama kayak two way, yaitu menggunakan set associative. Di sini 16. Kalau four way itu harus dibagi berapa, dapatnya 4, yaitu dibagi dengan 4, yang akan mendapatkan success rate-nya 93,396% dan miss rate-nya 6,631. X rate-nya X way-nya sama kayak four ways, yaitu hanya membedakan bagi hasilnya harus 8, yaitu 2. Udah siap. Dilihat hasilnya, yaitu hit rate-nya 93,46% dan miss rate-nya 6,594%. Di dalam full associative kita hanya mendapatkan hit rate 93,463% dan miss rate-nya 6,537%. Di antara semuanya, yaitu yang paling laju yaitu full associative karena memiliki hit rate paling tinggi, yaitu 93,463% dan miss rate-nya 6,537%. Jadi mapping itu merupakan teknik yang paling sederhana, memetakan setiap blok main memori ke hanya satu cache line yang mungkin. Asosiasi mapping menyelesaikan kelemahan dari direct mapping dengan mengizinkan setiap blok main memori dimuat ke setiap line yang ada pada cache. Dalam hal ini, cache control logic menginterpretasikan sebuah memory address hanya sebagai sebuah tag and sebuah word file. Tag file secara unik mendefinisikan sebuah blok main memory. Untuk mengetahui apakah sebuah blok ada dalam cache, cache control logic harus secara simulator memeriksa setiap tag line untuk mengetahui yang sesuai. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Surya Adisti dari kelas 2E. Saya akan menjelaskan dan menampilkan konfigurasi replacement polisi menggunakan konfigurasi random, LRU, FIFO, dan LFU. Untuk setiap konfigurasi, saya akan mencari miss rate menggunakan trace file, yaitu menggunakan Hydro, NASA 7, CXP, MDLJD, IR, COM, WAVE, SWM, dan UCOM. Pertama-tama, saya akan tujuan dari penjelasan saya kali ini adalah menunjukkan pengaruh replacement polisi pada miss rate.
Sebelum itu, saya akan menjalankan SimpyCache menggunakan konfigurasi berikut. Yang pertama adalah multiprosesor konfigurasi, konfigurasi main memory, dan konfigurasi chassis. Yang pertama adalah konfigurasi multiprosesor. Yang pertama, memory organization-nya dibuat menjadi SMP dengan number of processor-nya menjadi 1. Snoopy protokolnya menjadi messy dan bus arbitration-nya menjadi random. Lalu kita okekan. Selanjutnya adalah konfigurasi main memory. Yang pertama yaitu worldwide menjadi 16 bits dan words by block menjadi 82. Di sini saya mengatur blocks in main memory menjadi 8129 dan memory size-nya akan otomatis menjadi 512 bytes KB. Selanjutnya adalah block size-nya adalah 64 bytes. Setelah itu kita okekan. Lalu yang ketiga adalah configure chassis. Configure chassis ini kita buat blocks in chassis-nya menjadi 128, chassis size-nya menjadi 8 KB, dan mappingnya kita buat menjadi, di sini terdapat 3 pilihan yaitu direct, set associative, dan fully associative. Kita akan memilih set associative. Selanjutnya chassis-nya kita menjadi 1 dan replacement polisinya menjadi random. Nah, nanti replace polisi lah yang akan kita ubah-ubah menjadi random, LRU, VIVO, dan LFU. Lalu kita okekan. Selanjutnya, setelah menentukan konfigurasinya, saya akan membuka Open Memory Traces. Nah, pada tampilan pertama akan terdapat seperti ini. Kita akan mengetik traces. Selanjutnya, PRG. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasikannya secara satu persatu. Misalnya dimulai dari hidro. Nah, di sini sebelum itu saya akan menyebutkan satu persatu seperti CXP, COMP, IR, Hydro, MDLJD, NASA 7, UCOM, dan Wave. 9 ini kita akan runningkan setelah ini. Yang pertama yaitu Hydro. Lalu di sini kita checklist dan oke. Biasanya setelah kita melakukan open memory traces, maka view evolution ini akan terbuka. Lalu pertama kita akan buka ke chase. Dan di sini kita akan mengambil format teks saja. Nah, disinilah kita bisa melihat di atas sini yaitu mappingnya set associative, dan di sini replacement require-nya atau replacement policy-nya adalah random. Lalu kita lakukan step by step menjadi complete dan kita execute atau kita runningkan. Nah, setelah di-runningkan, kita bisa lihat di hits dan misses-nya. Di sini saya akan lihat lokal dan hits dari lokal hits dan misses-nya. Di sini kita bisa lihat hits dan misses-nya 89.089% dan misses-nya 10.108%. Nah, begitulah cara melihat hits dan misses-nya. Selanjutnya exit dan kita kembali ke chassis ini lagi. Kita melakukan selanjutnya pada LRU. Dan pergi ke chassis lagi dan format teks juga, lalu kita execute atau kita runningkan. Di sini juga kita bisa lihat hits dan misses-nya, lokalnya di sini. Kalau ingin melihat yang lain juga bisa, tetapi saya melihat lokal hits dan misses-nya, yaitu hits dan misses dari LRU di sini, yaitu 91.020% dan misses-nya 8.980. Exit. Selanjutnya kita bisa mengganti di open memory traces tadi seperti ke wave. Oke kan, dan kita lakukan pada misalnya chase-nya menjadi format teks seperti tadi. Dari sini menjadi tetap LRU dan kita melakukan menjadi complete dan kita execute atau runningkan lagi.
kita bisa lihat di hit missnya di sini, yaitu replacement polisinya LRU dan memory tracesnya wave. Nah, kita exit saja. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa, yaitu seperti tadi. Namun saya akan menjelaskan apa misrate itu terlebih dahulu. Misrate adalah jumlah total kesalahan chase dibagi dengan jumlah total permintaan memori yang dilakukan ke chase. Juga dapat menghitung jumlah hit atau miss pada read dan write saja. Namun jelas hit rate yang akan menjadi lebih tinggi umumnya akan menjadikan kinerja yang lebih baik. Di sini saya sudah melakukan running seperti membuat tabel seluruh tabel. Di sini seperti hydro, CXP, hit rate-nya sudah disimpulkan semua menjadi tabel. Saya sudah merunningkan semuanya. Lalu kesimpulan dari pembelajaran saya kali ini adalah semakin besar size chase-nya, maka hit rate-nya akan semakin tinggi dan miss rate-nya akan rendah. Replacement yang terbaik juga adalah pada LRU, karena LRU memberi miss rate rendah dibandingkan dengan konfigurasi yang lainnya seperti random, FIFO, dan LFU. Sekian penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.